Halo, perkenalkan nama saya Febriani MC, NIM 1803030021, kelas A, semester 6. Pada saat ini, saya akan mereview buku tugas pertemuan kedua Sosiologi Politik. Judul buku tentang diplomasi publik dan politik tidak kepastian. Yang pertama, pendahuluan kepastian. Tidak kepastian dan diplomasi publik, politik internasional dikonsumsi oleh ketidakpastian terus-menerus sepanjang dunia. Kemarahan dan kecemasan telah memandai proses demokratisasi, tren tidak diribel, mengkonsultasikan orientasimen dan ketenangan sosial dan meningkatkan didorong oleh teguran globalisasi dan ide-ide radikal yang ditaburkan ke bawah ekstremisme politik mendapatkan sejak dalam politik dalam negeri, sementara organisasi internasional liberal menjadi semakin lumpuh, mengingat bahwa ketidakpastian melahirkan rintangan politik. Tion sekarang adalah waktu tembok dan bukan jembatan isolasionisme daripada kolaborasi. Tidak kepastian adalah hasil dari pergeseran sistem menuju dunia heteropolar yang mendorongkan konfrontasi karena mendukung eksploitasi kebijakan luar negeri, kekuatan regional yang menggerak ke krisis gabungan di mana berbagai aktor bertujuan untuk mendapatkan kepentingan yang bertentangan. Jaring lamba baru ini. Kepastian musuh dan sekutu telah membuat itu institusi diri telahnya Perang Dunia II, lindung dan membimbing api untuk tidak kepastian dipicu oleh digitalisasi sebagai platform digunakan di tingkatkan negeri bagian untuk bersaing gagasan tentang realitas nasional dan internasional. Menurut beberapa gagasan tentang realitas nasional dan internasional, menurut beberapa saluran gintal, misalnya Republik Crimea ada sebagai politik entitas ICAL. Ia memiliki perbatasan parlemen dan warga negara yang bersemangat. Menurut jalur digital lainnya, tidak ada entitas seperti itu, dan itu tidak ada. Berbagai realitas adalah bagian dari dunia yang tidak bisa lagi dipahami. Ada berbagai dipahami, dialihkan oleh populasi yang tidak pasti. Sementara beberapa negara bagian menggunakan platform digital bentuk dalam alat untuk melawan kenyataan yang lain, menggunakannya untuk mempersentai noda dengan mendorong perpecahan sosial dan kekecewaan politik seperti yang terjadi. Namun yang terpenting, gangguan di mana politik dengan bantuan konektivitas web terbuka dan kemampuan platform media sosial digunakan untuk memulahkan resmi politik di seluruh dunia dan membentuk antar politik nasional. Ini adalah periode di mana model ekonomi dan informasi yang berubah-ubah ketika komunitas tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan ketika perentasan servis komputer atau negara yang menyebabkan runtuhnya pasar keuangan tempat lain. Ini adalah lingkungan di mana krisis ada wilayah segera mendapatkan pada wilayah lain, dan di mana konfirmasi lokal menyebabkan konflik internasional. Pertama, dalam volume ini kami mempertimbangkan pengaruh tren politik dalam hubungan internasional. Teknologi media digital dan multimedia berdampak pada praktik diplomasi publik melalui misalnya penciptaan revolusi instan yang dicontohkan. Kedua, kami mempertimbangkan peran digitalisasi dalam membangkitkan kontor
di realitas digitali dari hubungan internasional berkembang baik tanpa disadari. Ketertiban antara warga negara, institusi, dan negara sosial berdampak pada cara orang memfisarkan peristiwa politik di tingkat individu karena perkembangan teknologi media ditinggal dihampakan pada variasi seringkali ditransformasi berita-berita yang eksploitasi diubah oleh argumentan dan di media sosial. Ketika kami mempertimbangkan digitalisasi diplomasi publik terkait dengan retaknya realitas semakin kompleksnya krisis dan sering menempuh untuk mengumpulkan diskusi yang ditunggakan untuk memastikan stabilitas dunia ketertiban misalnya Dewan Keamanan PBB tidak dapat menyelesaikan Syria yang nyaman krisis atau di Uni Eropa. Dia menentukan perspektif tentang praktik dan bidang minat kepada praktis yang sebelumnya belum dieksplorasi dalam beasiswa. Volume ini bertanya yang menjawab pertanyaan tentang arah praktik publik diimplementasi sampai saat ini. Beasiswa di lapangan saat difokuskan dasar teknologi dan dampak evolusi dan digitalisasi. Berlatih dalam volume ini kami berdapat media global lengkap memperkuat sosialisasi seperti ketidakpastian membantu proliferasi tiang budaya pasca kebenaran dalam implementasi publik terjalin dengan tren politik nasional seperti populisme, iliberalisme, nasionalisme, tafikation, dan korporatisasi atau korupsi membantukan lensa baru untuk melalui sadarilah bahwa jika dicampur dengan tren politik tradisional, digitalisasi mungkin dengan menghasilkan ketidakpastian di antara pembuatan kebijakan asing diuploadkan mesin infektor langsung ahli keamanan dan militer serta warga negara sendiri. Peluang meningkatkan untuk ketidakpastian menciptakan kebutuhan untuk pertimbangkan faktor sosial yang mendasarkan diplomasi publik dan jenis politiknya melayani. Dalam volume ini kami mendefinisikan politik ketidakpastian sebagai epitisme. Dalam volume ini kami latar pendapat dari tantangan dunia heteropolar dan dialirkan oleh simultan melayang kepemimpinan global kompetitif, perjuangan kekuatan regional, kepentingan politik yang sangat khusus, aktor mode pemerintahan yang dalam pengaturan ini berfokus pada krisis tersebut menerus sebagai sosialitas dalam politik internasional. Ketidakpastian dipecah oleh realitas transformasi dan akademi pada langkah media dengan masalah kebijakan luar negeri, normalisasi bertahap dan pengembangan teknologi media dalam implementasi dan keterangan global baru terlibat masalah kebijakan luar negeri dan aksesibilitas luar negeri saat bepergian dan karena tim perpecahan politik di simultan yang belum pernah terjadi sebelumnya membelit di berbagai tingkat politik internasional sejak 2008. Global krisis ekonomi ketidakpastian menjadi egoen bagi negara yang non-negara, aktor dalam diplomasi dan statif dalam politik internasional membacakan aktor negara non-negara. Organisasi gerakan sosial transnasional
telah menjadi aktif dan terlibat dengan masalah kebijakan luar negeri yang sebelumnya dianggap telah menjadi hanya urusan pemerintah. Pada saat yang sama, liberal yang dominan tantangan di dunia ditantang oleh kebangkitan Cina dan Rusia. Faktor politik dalam negeri seperti personalisasi, anti kemampanan populisme bercampur dengan nasionalisme sayap kanan telah memasuki jalur diplomatik jaringan atau tidak digunakan untuk mengentarkan gerakan sosial untuk merubah rela hubungan antara sekutu tradisional dan politik internasional. Di Amerika Serikat menyatakan kemenangan Donald Trump dan kebijakan luar negeri yang tidak ortodoks strategi, misalnya larangan perjalanan pemerintah di imigrasi dan rahbau hubungan dengan Rusia untuk menyebutkan beberapa telah menemukan norma sebelumnya. Lens lingkungan dan teoritis kompleksasi kami tentang diplomasi publik menjauh dari pemikiran tentang hubungan antara praktek dan tidak kepastian sebagai pilar. Pertama, karena kami berpusat dan sumber ketidakpastian menjadi sangat penting untuk praktik diplomasi publik. Hubungan perbedaan tentang diplomasi publik hingga politik internasional kontemporer, kami bertujuan untuk fokus pada cara-cara teori dan untuk mendorong refleksi pada latihan. Dalam contoh pertama, kami mempertimbangkan level analisis masalah. Yang pertama, pilar kedua yang sekarang kami mendorongkan ketidakpastian dan itu secara luas tanah dan dalam pengaturan kekembangan sebagai turunan dari realisme. Pilar ketiga, berfokus pengelolaan ketidakpastian di kompleksasi kami tentang diplomasi publik sebagai tanggung jawab untuk manajemen ketidakpastian. Kami menyadari bahwa dalam pengaturan umum teori resmi perjuangan kompetitif berputar di sekitar dua tanties kembang dan informasional berkenaan dengan praktik diplomasi publik. Kami mendekat mereka sebagai sumber yang jauh dan terdekat. Ketidakpastian kedua yang terutama endemik pada otoriter pemerintah dan bisa dibilang diperdalam oleh tren politik yang tidak direbelar. Akhirnya kami mempertimbangkan tantangan yang dihadapi aktor diplomasi publik berpengampungan, realitas politik atau pengelolaan ancaman dan pembangunan penampilan politik atau manajemen perspektif ancaman terinspirasi oleh teori penggunaan ketidakpastian dibuka dengan satu bab oleh Ian Mahor dan Sorsius Blajon dalam di mana penulis memahami instalisasi diplomasi publik daripada berfokus pada efek media yang memiliki media sosial pada publik cabang. Mereka berfokus pada pergeseran resmi, ketidakpastian perkembangan diplomasi publik, volume, efek, realitas dan mengeksplorasi relevansi diplomasi publik takdir dalam memantau ketidakpastian dan penyerangan perkembangan baik pasti realitas. Dan terakhir, kontribusi volume buku memberikan kontribusi yang setara untuk subsidi internasional hubungan fokus pada studi diplomatik dan studi politik komunikasi. Fokus khususnya terletak pada analisis di publik masyarakat sebagai praktik yang cukup diperluaskan karena pergantian media ekonomi dan khususnya lengkap media hibrid dan secara global. Baik, mungkin penjelasan dari buku Sosiologi Politik. Mungkin ada yang kurang, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih.